Halo kekasih-kekasih Kristus, berjumpa lagi dalam channel YouTube Kerinduanku. Dan di saat ini, mari bersama-sama kita akan diberkati dalam renungan firman Tuhan yang tentunya akan menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saya sungguh yakin dan percaya bahwa setiap kita semua dalam anugerah, kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di setiap harinya. Haleluya. Mari bersama-sama sebelum kita melangkah lebih jauh dalam renungan di pagi hari ini, bersama-sama kita bawa hati kita kepada Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu. Berterima kasih banyak Bapa atas kesempatan demi kesempatan yang dapat kami alami bersama dengan Engkau Tuhan. Jika saat ini Tuhan Yesus kami ada sebagaimana kami ada, karena kami sungguh yakin dan percaya Bapa bahwa Kau begitu baik, Kau begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami sangat mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Apa jadinya hidup kami jika kami hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Karena itu jangan pernah jauhkan kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tapi bawa kami terus Tuhan, untuk kami terus hidup di dalam rencana-Mu. Kami di pagi hari ini akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami siap mendengarkan renungan di pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini saya memberikan tema berharga di mata Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa kita tidak cukup baik? Dunia sering mengajarkan kepada kita, atau dunia sering meneror kita mengenai nilai-nilai, di mana nilai-nilai kita itu tergantung dengan pencapaian kita. Nilai dunia itu bagi kehidupan kita itu tergantung dari siapa kita, dan nilai-nilai dunia itu bagi setiap kehidupan kita itu tergantung dari apa yang kita hasilkan. Atau mungkin pengampilan kita, atau mungkin pengakuan orang lain terhadap kehidupan kita. Namun firman Tuhan di pagi hari ini berbicara bahwa dan mengingatkan kita bahwa setiap kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena siapa kita di hadapan Tuhan. Satu yang kita percayai, satu yang kita harus ingat, bahwa Tuhan menggambarkan kita serupa dengan gambarnya. Dan manusia merupakan ciptaan yang begitu berharga di mata Tuhan. Manusia merupakan ciptaan yang begitu luar biasa di mata Tuhan. Berikut adalah beberapa poin yang harus kita pahami dan sadari mengenai siapa diri kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Saya harapkan dengan kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, kita semakin sadar lagi siapa kita di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada lagi namanya kita untuk terjerat dari yang namanya kita merasa insecure, atau kita mungkin merasa bahwa kita tidak berharga di hadapan orang lain. Yang pertama, nilai kita ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh dunia. Lukas 12 ayat 6 hingga 7 berkata, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Firman Tuhan yang tadi kita bacakan sungguh jelas berkata bahwa hidup kita lebih berharga kok dari burung pipit, yang dimana burung pipit pun ya tidak pernah dilupakan Allah. Bahkan firman tadi berkata bahwa selai rambut pun yang turun, selai rambut pun yang copot dari kepala kita, ya, selai rambut kita pun yang selai rambut kita pun yang jatuh, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu seberapa helai rambut yang ada di kepala kita. Itu menggambarkan bahwa begitu berharganya kita, dan begitu perhatiannya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kehidupan kita ini, image kita ini, diri kita ini dihargai dengan harga yang dunia berikan bagi kita. Tapi jauh lebih dari itu, harga yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita itu adalah begitu berharga dalam kehidupan kita.
Dunia seringkali menilai seorang berdasarkan pencapaian mungkin. Mungkin dunia sering menilai dari status sosial. Dunia sering menilai dari kekayaan kita. Dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita raih, dengan apa yang kita gunakan, dengan apa yang kita punya. Tapi hal ini membuat banyak orang membuat orang lain yang tidak memiliki apapun, yang tidak memiliki jabatan, tidak memiliki hal-hal yang berharga di mata dunia ini, merasa mereka menjadi rendah diri dan mereka tidak memenuhi apa yang menjadi standar dunia. Ingatlah, standar kehidupan kita itu adalah standar kerajaan Allah, bukan berdasarkan standar dunia. Amin. Dan Yesus mengajarkan bahwa burung pipit yang sederhana aja sekalipun tidak dilupakan oleh Tuhan, apalagi kita. Tuhan menghitung setiap rambut yang ada di kepala kita. Seperti yang dikatakan ayat tadi, ini merupakan sebuah simbol bahwa Dia mengenal kita secara mendalam. Dia mengenal kita secara pribadi. Bahkan Dia lebih mengenal kita dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita responi hal ini, di mana kita semakin sadari lagi bahwa betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dan yang kedua, kasih Tuhan juga menunjukkan dan membuktikan bahwa kita begitu berharga. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan tidak hanya dikatakan dengan kata-kata saja. Kasih Tuhan tidak hanya dikatakan dari ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan, tetapi Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya dengan tindakan yang nyata. Melalui apa? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana Dia telah memberikan diri-Nya bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk menghapus setiap dosa kita, untuk mengubah setiap kekurangan yang ada pada kita, untuk diubahkan menjadi berharga di mata Dia. Dan di sini pengorbanan Kristus pun tidak didasarkan pada kebaikan kita. Amin. Dia datang ke dunia bukan karena kita menjadi orang yang baik, tapi ketika Dia datang, kita merupakan orang yang berdosa, di mana kita merupakan orang yang jauh dari yang namanya keselamatan, jauh dari yang namanya kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan yang begitu besar, Dia datang untuk menyatakan bahwa diri-Nya adalah penebus dari dosa-dosa manusia. Dan Dia menyatakan kasih-Nya itu tanpa syarat, di mana Dia memberikan nyawanya, Dia memberikan darahnya gratis untuk menebus setiap dosa kesalahan kita. Sebagai manusia yang sudah menerima kasih akan karunia Tuhan, mari jangan pernah merasa lagi bahwa kita tidak berharga ataupun kita tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Jangan kita ditipu bahwa kita sudah sejatuh dari dosa sehingga membawa kita untuk lebih jauh lagi dari Tuhan. Jangan pernah kita merasa karena kita telah jatuh, kita telah berdosa, kita telah melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, sehingga kita merasa bahwa Tuhan sudah melupakan kita, Tuhan meninggalkan kita, bahkan Tuhan membenci kita. Ingat, sekalipun Tuhan tidak pernah membenci kita, bahkan sekalipun kita jatuh, Dia menginginkan agar kita kembali kepada Tuhan. Jangan pernah biarkan kita untuk tertipu dengan perkataan-perkataan iblis yang berkata bahwa kita tidak layak, bahwa kita tidak berharga. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Ketika kita jatuh dari dosa-dosa lagi, Dia menunggu kita dengan terbuka lebar tangannya, dan Dia menyambut kita untuk kembali datang kepada Tuhan. Marilah kita hidup dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya yang ada pada Dia demi kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus menghidupi identitas kita sebagai anak Allah. Amin. Ketika tadi kita diajar bahwa nilai diri kita, image kita tidak ditentukan oleh dunia, tapi ditentukan oleh Tuhan. Kita juga diajar bahwa kasih Tuhan membuktikan bahwa begitu besar dan begitu berharganya kita di mata Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita mengenal akan hal itu, kita telah mengerti akan hal itu, kita harus menghidupi identitas kita sebagai anak Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita memiliki identitas baru. Sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki identitas yang begitu berharga. Kita memiliki identitas yang dunia pun sekalipun tidak bisa memberikan identitas itu terhadap kita. Bahkan tidak bisa dibeli dengan harta kita, dengan jabatan kita, ataupun kekuasaan kita. Tidak ada yang bisa membelinya. Tapi di sini identitas kita ini memberikan kita tujuan dan panggilan dalam hidup. Yaitu untuk apa? Untuk kembali memuliakan Tuhan. Untuk kembali mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Melalui kehidupan kita yang terbaik buat Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang diagungkan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Identitas ini mengajak kita untuk kembali kita menjadi terang bagi dunia ini. Ketika kita hidup dan sadar akan identitas kita, maka apa? Kita sudah tidak lagi mencari yang namanya pengakuan dunia. Dunia boleh berkata jahat bagi setiap kehidupan kita. Dunia boleh mengambil damai sejahtera kita. Mungkin dunia boleh mengecewakan kita. Dunia boleh mengatakan bahwa kita tidak layak. Tapi di sini status kita sebagai anak-anak Allah melebihi hal tersebut. Harus kita pegang secara kuat dalam kehidupan kita. Amin. Dan di sini kita harus hidup dengan integritas dari Tuhan sebagai cerminan bahwa benar-benar kasih Tuhan di dunia ini. Dan jangan takut untuk menjadi saksi Tuhan melalui hidup kita. Karena kita memang diciptakan untuk menjadi saksi Kristus. Dan jadikan hidup kita sebagai pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari, sebagai kesimpulan saya ingin mengatakan bahwa dunia boleh berbicara, dunia boleh memberikan standarnya, dunia boleh berkata bahwa hidup kita berdasarkan kekuatan kita, kekuasaan kita, jabatan kita. Tetapi standar yang Tuhan pakai untuk menjadikan kita berharga ini sangat berbeda. Tuhan menetapkan nilai sejati bagi setiap kehidupan kita. Bahwa kita yang menjadi anak-anak Allah, kita berharga di mata Tuhan. Kita melebihi dari segalanya. Tuhan mengasihi kita bukan karena pencapaian kita, melainkan karena siapa kita yang hidup di dalam Dia. Dan mari kita hidup dengan keyakinan bahwa kita adalah ciptaan yang mulia. Berhenti mencari pengakuan dunia dan fokus hanya saja kepada Tuhan yang memberikan kekekalan dalam kehidupan kita. Amin. Mari semua yang diberkati di pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan dan kita imani bahwa semua baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
Kau jadikan hidupku berarti. Allah kami yang penuh kasih, berterima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami hari ini bahwa kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak mencari pengakuan dari dunia ini, tapi biarlah kami terus hidup dalam kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan. Biarlah kami terus bersandar pada identitas kami sebagai anak-anak-Mu, dan bukan hidup dalam standarnya dunia Tuhan. Kuatkan kami, kuatkan iman kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari, dan terus ingat bahwa yang punya surga, grace and love with you. Bye-bye.